Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya di rumah. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang energi listrik dan daya listrik. Oke, seperti kita tahu bahwa alat-alat listrik seperti HP, laptop, lampu, dan lain-lain tidak dapat kita pisahkan dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Kita sangat tergantung dengan alat-alat tersebut. Oke. Oleh karena itu, apa salahnya kita untuk mempelajari lebih dalam tentang alat-alat elektronik tersebut? Misalkan pada baterai, maksud saya pada lampu. Jika kalian lihat di bungkus lampu itu atau di kotak lampu akan tertulis misalkan 100 watt, 220 volt. Oke. Di sini ada 100 watt dan 220 volt. Ini 100 watt ini menandakan daya yang dibutuhkan oleh lampu atau yang dihasilkan oleh lampu dan tegangan yang dibutuhkannya. Tegangan itu V ya. Oke. Tegangan 220 volt ini merupakan tegangan yang paling umum dipakai di Indonesia, Indo. Sedangkan ini daya ya. Daya ini apa? P adalah W per T. P ini daya, W ini energi, dan T ini waktu. Bisa ditarik kesimpulan bahwa daya itu adalah energi dibagi waktu, energi per waktu. Itu daya. Oke. Di sini daya ini satuannya watt ya. W-A-T-T. Watt. Energi satuannya joule. Waktu satuannya sekon atau detik. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana mencari daya, energi, dan energi menggunakan variabel yang sudah kita pelajari, yaitu tegangan, arus, dan hambatan. Kita akan mencari daya dengan menggunakan tiga variabel ini ya. Tegangan, kita apakah mengetahui tegangan dan hambatannya, V dan R-nya, atau V dan I-nya ya. Atau I dan R-nya malahan. Oke. Di sini kita mulai dulu dari mengenal energi. Oke, energi ya. Energi yang dibutuhkan oleh lampu untuk memindahkan muatannya itu W-nya itu berdasarkan rumus yaitu W sama dengan Q kali delta V. Q ini muatan elektronnya, dan V beda potensial. Oke, berdasarkan rumus yang telah kita pelajari yaitu arus sama dengan arus adalah muatan yang mengalir dibagi waktu, sehingga W ini kita bisa definisikan sebagai I atau saya tulis VIT ya, fit. W itu bisa fit, ada tegangan dikali arus dikali waktu, atau dengan menggunakan rumus Fier, V sama dengan I kali R, kita bisa substitusikan ke sini. Jadi rumus energi itu bisa I kuadrat R dikali T, atau W itu sama dengan V kuadrat per R kali T. Nah, inilah tiga rumus usaha energi yang bisa kalian pakai tergantung dengan variabel yang diketahui. Apakah misalkan yang diketahui V tegangan, arus, dan waktu. Jadi kalian pakai yang pertama, atau arus, hambatan, dan waktu yang kedua, atau yang ketiga yang diketahui misalkan tegangan dan hambatannya. Sedangkan untuk mencari
Daya P, P ini kita masukin saja rumus ini. P sama dengan W dibagi T. Jadi, seluruh T ini kita hilangkan. P sama dengan V dikali I, atau P sama dengan I kuadrat dikali R dikali T. P sama dengan V kuadrat per R. Kenapa dihilangkan? Oh, saya ada T-nya. P sama dengan V kuadrat per R. T-nya dihilangkan semua karena kita bagi dengan T ya. Di sini. Ini kita bagi dengan T. Oke. Di awal sudah saya sebutkan bahwa di Indonesia ini arus yang dipakai yaitu 220 volt. Jadi seluruh alat-alat listrik sudah menyesuaikan standarnya 220 volt. Misalkan kalian pergi ke luar negeri, misalkan ke Taiwan ya. Taiwan itu dia misalkan kalian colok listrik, outputnya 110 volt. Dan misalkan di Amerika itu 120 volt. Apakah alat-alat listrik kalian bisa dipakai? Sedangkan setengahnya ya, kalau Taiwan setengah dari Indonesia. Apakah masih hidup lampu yang kalian bawa dari Indonesia? Sebenarnya masih hidup. Untuk membuktikannya, kita membuat perbandingan saja ya. Perbandingan. Oke, kita membuat perbandingan ya. Perbandingannya itu kita menggunakan perbandingan daya. Di mana variabel yang tidak akan berubah pada lampu itu apakah variabel tegangan, apakah variabel arus, atau variabel hambatan. Yang tidak akan berubah di lampu itu yaitu biasanya tidak berubah ya. Hambatannya tidak berubah. Jadi kita menggunakan antara nomor 2 atau nomor 3. Di sini kita tahu yang kita ketahui ini P dan V. Daya dan tegangan. Jadi kita menggunakan rumus nomor 3. Kita buat perbandingan, oke. P1 sama dengan V1 kuadrat per R. Nggak usah R1 ya, karena tetap sama. Dibandingkan dengan yang kedua, P2 sama dengan V2 per R. Oke, di sini kita bisa mencoret yang R ya. Sekarang kita bisa coret. Jadi tinggal P1 per P2 sama dengan V1 kuadrat per V2 kuadrat. Misalkan yang satunya di Indonesia ya. Di Indonesia daya yang dihasilkannya 100. Kita masukin 100. P itu P2 daya yang dihasilkan di Taiwan misalkan P2. P1-nya di Indonesia 220. Oke, tambah kuadrat, kita kurungin dulu kuadrat, 220 kuadrat. V2 di Taiwan kita dapatkan 110. Oke. Oke, jadi kita selesaikan dulu 100 dibagi P2. 220 kita kuadratkan. Berapa? 484. Kosongnya 2 kali. Nanti kalian bisa cek sendiri ya. Di sini 12100. Di sini kita bisa coret, coret. Tinggal 100 per P2 sama dengan 484 dibagi 121, 4 ya. P2 sama dengan pindah posisi 100 per 4. P2 sama dengan 25 watt.
Jadi daya yang dihasilkan jika kalian membawa lampu dari Indonesia ke Taiwan adalah 225 watt dari 100 watt. Jadi redupnya itu 4 kali lebih redup. Jadi jika kalian punya alat-alat seperti charger atau sebaiknya jangan dibawa yang dari Indonesia, kalian sebaiknya memakai charger yang ada di luar negeri sehingga alat-alat kalian tetap bagus. Oke. Mungkin cukup sekian. Terima kasih.